hamil sampai kemudian menyapih itu 30 bulan. Jadi kita berdoa mohon kepada Allah, bimbinglah saya ya Allah menjadi orang yang bisa mensyukuri nikmat pemberianmu kepadaku dan nikmat pemberianmu kepada kedua orang tuaku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a huda. Amma ba'd. Para sesepuh, para bini sepuh yang saya muliakan, segenap pengurus DKM Masjid Husnul Iman yang saya hormati, jamaah sekalian, para bapak, para ibu, para remaja, anak-anak kita semuanya yang kita cintai. Alhamdulillah, kita pada sore hari ini berangkat dari keluarga kita masing-masing, dari tempat tinggal kita masing-masing, menuju ke majelis yang mulia ini. Dan seusai pengajian nanti kita akan kembali, kita akan pulang. Pulangnya kemana ibu? Rumah. Kembali ke rumah lagi? Iya. Kembali ke keluarga lagi. Seperti apa keadaan kita kalau tidak ada tempat tinggal? Seperti apa keadaan kita kalau tidak ada keluarga walaupun ada tempat tinggal? Ya. Ini semua mengingatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmat keluarga. Dengan menyadari bahwa adanya keluarga yang membersamai kita, itu adalah nikmat dan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita berkewajiban, berkepentingan untuk mensyukurinya. Kita mensyukuri agar nikmat ini senantiasa terjaga. Di antara wujud kesyukuran itu adalah bagaimana kita mencintai keluarga kita itu. Nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kita menyukai nikmat pemberian Allah, maka kita rawat. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang jenis-jenis infak, jenis-jenis infak, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak supaya dia menjadi orang merdeka. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin. Sudah berapa? 3 ya. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu. Mana yang lebih besar pahalanya? Rasul melanjutkan, a'zamuha ajran, yang pahalanya paling agung, yang pahalanya paling besar adalah alladzi anfaqtahu ala ahlik, dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Jadi ternyata menafkahi keluarga, uang yang kita dapatkan dengan usaha
yang kita lakukan setiap hari, di antara harta yang kita miliki yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita gunakan untuk sedekah ini, sedekah itu, dan ada yang kita gunakan untuk menafkahi keluarga. Rasul menegaskan, yang paling besar pahalanya adalah harta yang dinar yang kau gunakan untuk menafkahi keluarga kamu. Yang seperti ini kan kadang orang nggak menyadari, ya, nggak merasakan nikmatnya memberi nafkah itu sebagai bagian dari yang berpahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang sebagai pemimpin rumah tangga, sebagian orang ada yang pelit terhadap istrinya. Tapi di sini nggak ada yang pelit. Alhamdulillah. Iya. Atau sebaliknya, ada yang terlalu berlebihan. Iya. Sehingga nikmat yang Allah berikan berupa rezeki tidak termanage dengan baik, terhambur-hamburkan, boros. Maka yang terbaik adalah pertengahan di antara keduanya. Tidak boros, tidak kikir. Dengan menyadari bahwa harta yang dikeluarkan dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarga itu dihitung sebagai berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan bagaimana mencintai, bagaimana memenuhi hak-hak keluarga. Terlebih bahwa keluarga itu adalah tempat, keluarga itu adalah milieu yang paling kondusif untuk menanamkan nilai-nilai. Jadi kalau kita ingin menanamkan nilai keberanian, keluarga itu tempatnya. Kalau kita ingin menanamkan nilai kejujuran, pembiasaan dalam keluarga. Kalau kita ingin menanamkan anak itu berkata-kata yang sopan, diajari oleh kedua orang tuanya. Kalau kita ingin anak-anak itu hormat kepada kedua orang tuanya, ini keluarga merupakan tempat yang 24 jam antara satu dengan yang lain, antara anak dengan orang tua, selain waktu-waktu di sekolah, senantiasa bersama. Maka tidak ada pendidikan yang melebihi pendidikan keluarga. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya akan bacakan satu ayat mengingatkan tentang nikmat keluarga yang begitu besar itu, yang wajib selalu kita jaga. Kita baca surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ini Allah perintahkan agar anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Pada ayat yang sama juga disebutkan tentang doa orang yang telah mencapai usia dewasa, telah mencapai usia kematangannya. Ada doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang berdoa dengan doa ini. Maka kita ingin baca bersama. InsyaAllah setelah itu juga nanti kita baca-baca, karena dalam ayat bisa kita baca di Quran di rumah kita. Sampai nanti sebagian alhamdulillah sudah hafal, sebagian lagi insyaallah yang belum hafal, dengan dibaca-baca semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita merasakan nikmatnya dan indahnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan keluarga kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini bagian dari cinta keluarga. Anak terhadap orang tua, birrul walidain. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Kalau tidak percaya, tanya sama ibu-ibu. Kalau bapak-bapak nggak ngalami, ya nggak ngalami.
Tapi ada latihan melahirkan, Bapak. Bukan latihan melahirkan, ngerasain orang melahirkan kayak apa. Ada alatnya. Ngerasain mulusnya kayak gini, bisa disimulasi. Mau nyoba, Pak Syam? Ibunya mengandungnya dengan susah payah 9 bulan gak diletak-letakkan. Ya. Istirahat dulu diletakkan anaknya, enggak itu. Gendong ke bawah mana? Ke pasar digendong, kemana-mana dibawa. Masya Allah. Melahirkannya juga dengan susah payah antara hidup dan mati. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung sampai menyapihnya 30 bulan. Mengandung dan menyapihnya 30 bulan. Coba kita hitung. Mengandung berapa bulan? 9 bulan. Menyusui berapa bulan? 2 tahun itu berapa bulan? 24. 24 tambah 9? 33. Ini berapa bulan di sini? 3 bulan. Berarti kelebihan ya? Nah, sekarang kita hitung lagi. 3 bulan mengandung 9 bulan. 9 bulan. Ya. Kemudian hamil berapa bulan? Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Jadi hamil sampai kemudian menyapih itu 30 bulan. Kalau menyusuinya 2 tahun berarti berapa bulan? 24. Berarti masih sisa berapa? 6 bulan. Ada enggak orang yang melahirkan 6 bulan? Ada? Dari ayat ini para ulama kemudian menyimpulkan aqallul hamli 6 asyhur. Bahwa masa kandungan yang paling singkat itu 6 bulan. Berdasarkan ayat ini. Jadi mengandung sampai melahirkan 30 bulan, sementara untuk menyusuinya sudah 24 bulan, berarti sisa berapa? 6 bulan. Berarti kandungan paling singkat itu selama 6 bulan. Makanya di kompilasi hukum Islam di Indonesia yang dipakai oleh Pengadilan Agama, dipakai pula oleh para petugas di KUA. Kalau umpamanya, mohon maaf, dilihat siapa namanya, Maruti, bapaknya siapa namanya, Kelopo, iya kan? Istri apa namanya, ibunya siapa namanya? Iya, Santen. Umpamanya. Pernikahannya terjadi kapan? Pernikahannya Januari, lahirnya Januari, Februari, Maret, April. April lahir. Berarti berapa bulan? Oh, dicocokkan sama buku nikahnya, sama ininya, sama akte kelahirannya. Antara nikah sampai lahir dengan akte kelahirannya cuman 4 bulan. Maka tidak dinasabkan kepada bapaknya. Bapaknya tidak menjadi wali dalam nikah. Gitu. Tidak dianggap sebagai wali. Terus siapa yang menikahkan? Yang menikahkan adalah penghulu, yang disebut dengan wali hakim. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, hingga ketika ia telah mencapai kedewasaannya dan telah mencapai 40 tahun. 40 tahun ini sudah kematangan. Kalau 40 tahun belum juga merunduk, belum juga tawadhu, belum juga ibadah kepada Allah, nunggu kapan? Ketika telah mencapai usia 40 tahun, qala, ia berdoa, berkata, ini doanya. Ini yang kita akan pelajari. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya
وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Hafal semuanya? Sebagiannya hafal. Alhamdulillah. Yang belum hafal baca. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni. Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, bimbinglah aku, berikanlah taufik kepadaku. Ya. Auzi'ni, bimbinglah aku, an ashkura, untuk mensyukuri. Tolong aku ya Allah, bimbing aku ya Allah untuk mensyukuri. Ni'mataka, nikmatmu, maksudnya nikmat darimu Allah. Allati an'amta alayya, yang engkau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Di dalam doa ini kita memohon kepada Allah agar kita dibimbing oleh Allah menjadi orang yang bersyukur. Seperti doa kita pula dalam salat, setelah salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya untuk berzikir kepadamu, ya, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Jadi doa yang kita baca ini minta kepada Allah supaya kita dibimbing menjadi orang yang bersyukur. Mensyukuri apa? Pertama, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita. Maka jangan sampai anak ngiri sama orang tua. Orang tuanya dilebihkan, sewot, astagfirullahaladzim. Padahal orang tua sendiri. Ada sampai memperkarakan orang tuanya, sampai orang tuanya dipenjara. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita berdoa mohon kepada Allah, bimbinglah saya ya Allah menjadi orang yang bisa mensyukuri nikmat pemberianmu kepadaku dan nikmat pemberianmu kepada kedua orang tuaku. Jadi yang kita syukuri bukan saja nikmat yang pada kita, tapi juga nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua. Apa di antara hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah bahwa kalau Allah memberikan nikmat kepada kedua orang tua, maka nikmat itu akan sampai kepada anak. Contoh, sejak dalam kandungan. Kalau gizi ibunya baik, berpengaruh enggak kepada si janin? Nikmat yang Allah terimakan kepada ibu bermanfaat bagi anak. Ya. Kalau kondisi psikologis perasaannya, emosinya stabil, baik, senang, happy, bahagia, ya,
hak-haknya dipenuhi, ada pengertian dari suami, perasaan yang baik seperti itu, perasaan yang nyaman macam itu berdampak enggak pada janinnya? Berdampak. Kalau ibunya suka sedih waktu hamil, itu nanti berdampak pula ke anaknya. Sebagian dari kebiasaan sedih itu ada yang kebawa ke anak. Gitu. Kalau orang tua mendapatkan kenikmatan, rumahnya agak longgar, rumahnya lebih luas, fasilitasnya cukup, anaknya dapat nikmat itu enggak? Ikut merasakan senang enggak? Senang. Ada mobil bisa dibawa mengantarkan ke sana kemari. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita itu bermanfaat pada kita. Maka kita mensyukuri nikmat yang kita terima dan juga mensyukuri nikmat yang Allah terimakan kepada kedua orang tua kita. Jelas ya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, bimbinglah saya mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku dan nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku. Yang kedua, minta apa? Minta kepada Allah supaya dibimbing, setelah dibimbing untuk bersyukur, mensyukuri nikmat. Yang kedua, minta dibimbing untuk bisa melakukan perbuatan yang baik yang Allah ridhoi. Wa an a'mala salihan tardhah. Wa an a'mala, dan agar saya bisa berbuat, bisa beramal salihan yang baik. Tolong saya ya Allah bisa melakukan amal salih. Jadi kita bisa beramal saleh, kita bisa beribadah, itu pertolongan dari Allah. Amal saleh yang macam apa? Tardahu, yang engkau ridhoi. Kalau Allah sudah ridho, apalagi yang kita cari? Kalau Allah tidak murka sama kita, apalagi yang kita takutkan? Maka waridwanum minallahi akbar, keridhaan dari Allah itulah yang lebih besar, yang paling besar bahkan. Ya. Dan yang membuat ahli surga tidak pernah merasakan kesialan, tidak pernah merasakan kesusahan, tidak pernah merasakan seperti yang dirasakan banyak orang dalam kehidupan dunia ini, adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aku berikan keridhaanku kepada kamu sekalian dan aku tidak murka kepadamu selama-lamanya. Begitu nanti firman Allah kepada ahli surga. Dan itu membuat para ahli surga semakin bertambah-tambah kebahagiaan di atas kebahagiaan yang Allah telah berikan. Jadi yang kedua, minta kepada Allah supaya bisa beramal saleh yang diridhoi Allah. Jadi antara syukur dan beramal saleh ini nyambung. Ya. Tanda bahwa orang itu bersyukur melakukan perbuatan yang baik. Jadi kalau perilaku seseorang itu baik, akhlaknya baik, perilakunya lurus, ahli ibadah, itu tanda bahwa ia bersyukur. Maka yang diminta pertama syukur, yang kedua dengan nikmat yang telah Allah berikan yang kita syukuri itu, kita dibimbing oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk bisa melakukan amal yang baik, amal yang saleh, yang diridhai Allah. Yang ketiga, ya, yang ketiga. Jadi tadi kan ingat nikmat untuk diri, nikmat kedua orang tua, dan sebelumnya dipesankan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Permintaan yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Wa aslih, dan perbaikilah, salehkanlah. Jadi bukan saja kita beramal saleh untuk diri kita, tapi salehkan pula ya Allah. Aslih, salehkan, perbaikilah. Li, untukku. Fi dzurriyyati, terhadap keturunanku, terhadap anak cucuku, dzurriyyahku.
Ini permintaan yang ketiga, ya Allah, jadikan anak keturunanku itu orang-orang yang saleh. Dan kesalehannya itu bermanfaat pula bagiku. Jadi kesalehan anak itu bermanfaat bagi orang tua. Sebagaimana kesalehan orang tua juga bermanfaat bagi anak. Walaupun masing-masing tetap bertanggung jawab dengan amal yang dilakukannya sendiri. Tapi Allah memberikan anugerah kepada seorang hamba melalui kesalehan orang tua. Dan Allah memberikan anugerah kepada seorang hamba pula melalui kesalehan anak-anaknya yang mendoakannya. Walaupun prinsip dasarnya adalah setiap orang bertanggung jawab dengan apa yang ia perbuat. Orang tua yang saleh memberi syafaat kepada anaknya sebagaimana anak yang saleh memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Maka yang enak punya anak saleh apa punya orang tua saleh? Maunya jadi anak saleh apa jadi orang tua saleh? Gitu ya. Ini kadang-kadang kita nggak adil. Kadang-kadang. Nggak adilnya gimana? Nak, pengen tuh saya punya anak yang saleh, yang salehah. Kitanya pengen. Iya? Iya kan? Tapi jarang nanya. Nak, kamu suka nggak punya bapak yang saleh? Siapa yang suka nanya gitu? Jarang kan ini? Nak, kamu suka nggak punya ibu yang salehah? Iya. Gitu. Tapi ada seorang istrinya sekawan ini ngomong sama anaknya, nak, ngapalin Quran ya supaya nanti bisa ngasih mahkota sama ibu di surga. Anaknya jawab, apa ibu nggak bisa nyari sendiri? Nangis ibunya. Ya Allah, ya Allah. Tapi jadi mikir juga itu ibunya. Jadi iya ya. Kenapa saya nggak berusaha untuk lebih dekat dengan Al-Quran Karim. Walaupun berita terakhir, alhamdulillah anaknya sudah hafidh Al-Quran, sudah selesai. Jadi tetap ini. Tapi ternyata kata-kata itu mendorong ibunya untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quranul Karim. Ya. Tidak hanya ingin anaknya salihah, tapi juga bagaimana ibunya menjadi salihah. Jadi permintaan yang kedua adalah, ya Allah, perbaikilah untukku fi dzurriyyati, pada keturunanku itu. Jadi ada berapa permintaan? Tiga. Pertama minta apa? Minta dibimbing supaya menjadi orang yang bersyukur. Mensyukuri apa? Nikmat kepada siapa? Diri sendiri maupun nikmat yang diberi kepada kedua orang tua. Yang kedua minta apa? Dibimbing bisa beramal saleh yang diridhoi Allah. Gitu? Kalau kita beramal saleh sampai kapan? Hah? Sampai mati kan? Sudah mati masih bisa ngaji di sini? Ya bisa kan? Siapa yang nanti kalau sudah mati mau tetap datang begitu digotong ke sini? Wong udah lari kabeh. Jadi kalau sudah meninggal kita nggak bisa nambah amal saleh. Maka permintaan yang ketiga, Allah sambungkan amal saleh ini melalui kesolehan anak-anakku. Begitu maksudnya. Supaya amal saleh kita gak terputus. Sebagaimana engkau tolong aku ya Allah untuk bisa melakukan perbuatan yang baik, melakukan amal yang saleh. Jangan buat amal saleh saya terputus dengan kematian saya ya Allah. Lanjutkan ini. Amal saleh yang saya terputus tidak bisa melakukan lagi karena kematian, engkau jadikan amal itu dilakukan pula oleh anak keturunanku. Maka solehkan anak cucuku ya Allah, supaya amal solehku tidak terputus, melainkan dilanjut oleh anak cucu. Karena kita menyadari ada waktunya nanti kita terhenti dari kehidupan ini. Ya. Sebab kalau hidup terus di dunia nggak enak. Enak nggak hidup terus di dunia? Nggak enak. Coba siapa yang mau dikasih umur 300 tahun? Nggak ada kan? Kasih umur 300 tahun, anaknya wis mati, putune mati, buyute mati, cindil apanya mati kabeh. Ini manusia asing di tengah kaumnya. Sudah nggak temennya. Jadi lama-lama hidup di dunia juga nggak enak. Iya kan? Walaupun kita minta umur panjang.
Minta umur panjang dikasih kepanjangan juga bingung gitu. Makanya suka nanya, ya ente minta umur panjang, iya. Mau ngapain emang umur panjang? Segitu sudah. Emang mau ngapain minta umur panjang? Supaya beramal soleh. Ya sekarang umurnya udah digunakan belum untuk amal soleh? Ya lumayan lah Ustaz. Nah, alhamdulillah. Umur yang ada kita gunakan. Nah, pantas kita minta, ya Allah tolong beri saya umur yang lebih panjang. Saya ingin melakukan amal soleh lebih banyak lagi ya Allah. Ketika nanti terputus, ya Allah jangan putus, jangan berhenti ini kebaikan ini. Tapi lanjutkan ya Allah melalui anak cucuku. Maka wa aslih li fi dzurriyyati, jadikan anak cucuku itu juga saleh dan salihah supaya menyambung amal solehku yang terputus. Jadi ada berapa permintaan? 3 ini hubungannya ke orang tua kita sendiri dan kepada anak cucu kita. Keluarga kan kita, orang tua kita, anak cucu kita, kan gitu keluarga. Jadi doa ini ya orang tua kena, kita sendiri dan anak cucu kita. Terus apa alasan doa kita minta diterima? Kita minta ini 3 hal ini, terus alasannya apa? Doamu supaya diterima. Emang punya amal apa kamu? Apa wasilahnya? Apa sarananya agar doa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Lanjutan dari doa, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini alasan kita. Alasan saya ada 2 ya Allah. Saya punya permintaan 3 hal tadi, Engkau tolong saya untuk mendapatkan 3 hal itu. Karena apa ya Allah? Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku ini tubtu, telah bertaubat ilaika kepadamu. Jadi tolong kabulkan doa saya ya Allah, tolong ijabah doa saya ya Allah, karena sesungguhnya aku telah bertaubat kepadamu. Maka siapa yang ingin dikabulkan doanya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat ini adalah amal saleh yang menjadi wasilah agar doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat adalah amalan harian kita. Jangan tersinggung suruh taubat. Ya. Tapi kadang yang nasihati supaya taubat ngomongnya enggak enak, itu yang bikin tersinggung ya. Taubat loh. Tapi kalau dia ngomong baik, monggo kita sama-sama bertobat kepada Allah, dosa kita banyak. Bukan untuk merendahkan orang, bukan. Karena memang kita juga diperintahkan oleh Allah, tubu ilallahi taubatan nasuh. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang murni, yang bersih. Jadi sesungguhnya aku telah bertobat kepadamu ya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa inni minal muslimin. Wa inni, dan sesungguhnya aku minal muslimina, termasuk orang-orang yang berserah diri, termasuk orang-orang muslim. Ya Allah, saya minta 3 hal itu kepadamu ya Allah, kiranya Engkau berkenan mengabulkan. Aku hantarkan doa itu tadi ya Allah. Aku naikkan 3 doa itu kepadamu ya Allah. Aku harapkan Engkau berkenan mengabulkan doa-doa kami tadi ya Allah. Aku hantarkan doa itu dengan 2 hal. Aku dorong doa itu naik kepadamu dengan 2 hal. Pengantar yang pertama adalah saya sudah taubat ya Allah. Pengantar yang kedua bahwa saya ini termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Saya orang-orang yang muslim kepadamu ya Allah. Saya ini orang taubat, saya ini orang muslim. Jadi taubat dan Islam di dalam doa ini dijadikan sebagai wasilah. Dijadikan sebagai wasilah agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan ayat ini pula, di antara wasilah yang dianjurkan adalah wasilah dengan amal saleh, wasilah dengan iman, wasilah dengan Islam, wasilah dengan taubat. Itu semuanya menjadi wasilah ya, ketika kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini
surat Al-Ahqaf ayat berapa? 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Monggo kita amalkan doa ini, ya. Sehari-hari kita baca. Kita mencintai keluarga kita, kita mencintai diri kita, ya. Sehingga orang tua mendapatkan doa dari kita, kita mendapatkan doa untuk diri kita sendiri, dan anak cucu kita juga mendapatkan doa dari kita. Soleh perbuatan yang kita lakukan, melakukan amal soleh, terputus dengan kematian, disambung dengan amal soleh anak cucu kita. Begitulah diantara cara kita mencintai keluarga kita. Anak kepada orang tua birrul walidain. Orang tua terhadap anak-anaknya kasih sayang. Antara sanak famili, saudara dengan sanak famili, silaturahim. Itu mencintai itu. Silaturahim. Gitu. Ada birrul walidain, ada kasih sayang, ya, dari yang tua kepada yang lebih muda, dan antara sesama sanak famili kita diperintahkan untuk silaturahim, menyambung sanak famili. Bahwa menyambung sanak famili keutamanya sangat banyak, sudah sering dibahas dalam bahasan-bahasan tersendiri. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Semoga ini menjadi amalan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.